Sebelumnya kita akan membaca doa. Kita baca doa, dimulai. Doa selesai. Nah, untuk yang sudah masuk, boleh kalian absensi dulu. Absensi di link ini ya. Bentar, Ibu kirim. Nah, kalian bisa klik linknya ya. Boleh absensi. Nah, sambil absensi, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, gimana anak-anak? Sudah terlihat di layar? Nah, hari ini kita akan membahas kembali bab 6 tentang organisasi kehidupan. Nah, kompetensi dasarnya itu 3.6 mengidentifikasi sistem organisme kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. 4.6 membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu pertama menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, kedua memahami pengertian sel, ketiga memahami pengertian jaringan, keempat memahami pengertian organ, kelima memahami konsep sistem organ, keenam membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ, ketujuh menyebutkan contoh sistem organ yang menyusun organisme. Nah, kalian boleh simak dulu aja, karena nanti Ibu akan mengirimkan materi PPT hari ini. Suara Ibu masih jelas tidak ya? Jelas, Bu. Oke deh. Nah, tubuh kita ini tersusun dari beberapa tingkatan. Nah, yang paling kecil dari tubuh kita ini adalah sel, oke? Nah, ini kan di sini makhluk hidup ya, tumbuhan dan hewan ya. Kurang lebih sama seperti manusia ya. Nah, jadi tubuh kita ini urutan yang paling kecil, unit terkecil di tubuh kita, di kehidupan kita adalah sel. Nah, lalu sel-sel ini akan berkumpul menjadi suatu jaringan. Nah, jaringan-jaringan akan menjadi suatu organ, lalu organ menjadi sistem organ, dan terbentuklah organisme, yaitu manusia, tumbuhan, atau hewan. Oke. Nah, pada pertemuan pertama semester 2, kita sudah membahas tentang sel. Nah, Ibu mau kasih pengulangan sedikit aja tentang sel. Jadi nih kamu perhatiin deh tubuh kamu, kayak tangan kamu, kaki kamu, badan kamu, dan seluruhnya nih. Nah, itu yang paling terkecil itu adalah sel. Jadi tubuh kita tuh banyak banget nih, miliaran sel. Oke. Nah, Ibu mau mengulang sedikit apa itu sel. Jadi sel itu adalah unit, itu masih ngantuk ya? Iya, Bu. Oke. Jadi nih sel itu adalah unit terkecil dalam kehidupan. Tubuh kamu itu terdiri dari sel. Oke. Banyak banget sel, ukurannya sangat kecil.
Nah, kita nggak ngebahas banyak-banyak tentang sel lagi karena kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan awal banget, oke? Nah, kemarin kan ada penugasan tuh apa sel prokaryotik dan eukaryotik, oke? Nah, jadi setelah sel ini berkumpul nih jadi satu. Nah, kita nggak ngebahas sel ya karena kemarin udah kita bahas. Kita langsung ke organ, oke? Nih jaringan, maaf. Oke. Suara Ibu masih jelas tidak ya? Suara Ibu masih jelas. Ibu, jelas. Oke deh. Nah, tadi kan sel itu unit terkecil. Setelah itu sel ini berkumpul nih. Nah, kumpulan sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama itu membentuk namanya jaringan, oke? Jadi dari sel yang paling kecil ini, sel-sel itu berkumpul. Oke, berkumpul, fungsinya sama, bentuknya sama, sehingga membentuk jaringan. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, jadi setelah sel terbentuklah jaringan. Oke, jadi tingkatan kedua yaitu jaringan. Jadi kumpulan sel-sel yang punya fungsi dan bentuk yang sama. Nah, pertama kita bahas dulu jaringan di tumbuhan. Jaringan di tumbuhan itu ada 4. Oke. Pertama, jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Oke. Ya. Nah, jadi yang melindungi organ di dalamnya itu epidermis. Ibarat kayak kulit kita nih. Kulit kita kan melindungi yang di dalam kan. Nah, itu namanya jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Oke. Jaringan parenkim tersusun atas banyak sel parenkim berdinding tipis. Nah, yang ketiga jaringan penguat atau penyokong. Ini ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalau kolenkim itu memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan. Nah, kalau sklerenkim penguat yang bersifat permanen. Suara Ibu putus-putus nggak? Enggak, Bu. Iya, Bu. Oke deh. Nah, lalu yang keempat ada jaringan pengangkut. Oke. Nah, ada dua jaringan yaitu silem dan floem. Nah, silem itu jaringan tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Nah, jaringan ini yang mengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun. Oke. Jadi ini kan tumbuhan tuh kan diberi air kan, disiram. Terus tumbuhan itu kan tumbuhnya di tanah kan. Nah, di tanah itu banyak zat hara, banyak zat-zat mineral yang berguna untuk tumbuhan. Nah, sisi lain inilah yang mengangkut air, mengangkut zat hara yang di dalam tanah untuk disebarkan ke daun, batang, dan lain-lain, oke? Jadi ibarat kayak alat transportasinya. Jadi ini yang mengangkut ke semua bagian. Oke. Gitu.
Nah, setelah si lem ini mengangkut air dan zat hara ke batang dan daun, lalu dimasaklah. Dimasak oleh floem, yaitu terjadinya proses fotosintesis. Oke. Nah, jadi fotosintesis itu terjadi di daun. Nah, oke. Nah, si floem inilah yang mengangkut hasil fotosintesis atau ibaratnya hasil yang dimasak, makanan yang dimasak ke seluruh tubuh. Oke. Jadi si lem dan floem ini adalah jaringan pengangkut atau transportasinya lah di tumbuhan gitu. Oke. Paham? Paham nggak? Bu. Oke deh. Nah, sekarang kita lanjut ke nah, nih ada juga jaringan meristem. Tadi belum ada ya, belum Ibu jelasin ya. Jadi jaringan meristem inilah jaringan yang aktif membelah. Nah, jadi ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau meristem primer itu pertambahan tinggi. Jadi nih, kamu kan nanam pohon. Kan biji lalu jadi tumbuhlah akar, batang, daun. Nah, yang membuat dia jadi tinggi itu meristem. Jadi aktif membelahnya ke atas. Oke. Jadi jaringan meristem inilah jaringan yang membuat pertumbuhan sel atau pembelahan sel di tumbuhan. Jadi bertambah tinggi. Nah, kalau meristem sekunder bertambah lebar. Jadi kan ibaratnya tadinya kecil tuh batangnya, tiba-tiba jadi lebar. Nah, ini semakin bertumbuhnya oleh meristem. Jadi meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Misalnya tadi batangnya satu, terus dibelah-belah lagi, jadi batangnya ada banyak. Nah, awalnya akarnya cuma sedikit, terus membelah lagi, jadi akarnya jadi banyak. Itulah fungsi dari jaringan meristem. Jadi pembelah sebagai jaringan yang membelah sel, menjadi sel-sel yang lain. Ada epidermis sudah ya, pelindung jaringan di dalamnya. Parenkim tempat jaringan lain menempel. Kalau jaringan penguat itu sebagai penyokong. Silem dan floem itu yang mengedarkan, ibarat alat transportasinya. Oke, gitu. Kalau silem mengangkut air nih di bawah tanah, air sama mineral. Kalau floem mengangkut yang di daun yang hasil fotosintesis untuk ke seluruh tubuh. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita ke jaringan hewan. Jaringan hewan beda ya sama tumbuhan. Yang sama itu epitel. Kalau di tumbuhan itu epidermis, kalau di hewan epitel atau epithelium, oke? Jaringan hewan dan manusia itu kurang lebih sama ya. Nah, pertama kita bahas dulu jaringan epithelium. Jaringan epithelium ini pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Oke, jadi fungsinya sama kayak jaringan epidermis di tumbuhan. Kalau di hewan, jaringan epitel, jadi pelindung tubuh atau organ yang di dalamnya. Ibarat tuh kayak pembungkusnya loh gitu, yang melindungi di dalamnya. Paham? Oke deh. Kalau suara ibu tidak jelas, kalian bisa langsung memberitahu ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ibu lanjut ya. Ibu lanjut lagi. Kedua, jaringan otot. Jadi di hewan dan manusia itu ada jaringan otot. Oke. Jaringan otot ini adalah jaringan yang aktif. Oke. Alat gerak aktifnya. Tulang kalau nggak ada otot nggak bakalan bergerak, paham? Jadi otot inilah yang sebenarnya aktif menggerakkan organ tulang lainnya. Oke.
Nah, kalau kalau tulang itu alat gerak pasif. Jadi tulang tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi otot itu alat gerak aktif ya, yang menggerakkan tulang. Jadi dia aktif. Ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang ketiga jaringan saraf. Nah, ini kalau kamu nih, misalnya nih, kamu mendapatkan perintah, misalnya nih, tolong ambilkan gelas. Nah, otak kamu tuh merespon. Oh, kamu langsung mengambil gelas. Nah, inilah yang tugasnya jaringan saraf. Jadi jaringan saraf ini tersusun dari sel-sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Tadi kamu kan menerima apa namanya itu arahan. Kalau kamu disuruh mengambil gelas, lalu sel saraf-saraf ini merespon, mengirimkan rangsangannya ke otak. Nah, otak ini memberi perintah ke tangan kamu, untuk mengambil gelas. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, jadi sel saraf itu yang membaca perintah, oke? Menerima dan mengirim rangsangan. Rangsangan itu tuh perintah dari otak kamu, oke? Jadi otak kamu nih mendeskripsikan apa nih perintahnya. Misal kamu disuruh membaca, nah otak kamu memberitahu mata untuk membaca, gitu loh. Paham sampai sini? Oke. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang terakhir adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu adalah jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limpa. Oke. Nah, ada namanya jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah jaringan yang menyatukan jaringan-jaringan lain. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini rangkuman dari jaringan hewan ya. Epitelium, otot lurik, otot polos, otot jantung, saraf, tendon, ligamen, darah, dan limfa. Oke. Nah, Ibu lanjut aja ya. Sekarang ke organ. Oke. Organ adalah, tadi kan ada jaringan nih. Habis sel, jaringan. Nah, jaringan ini berkumpul lagi nih. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Oke? Paham? Jadi dari sel membentuk jaringan, dari jaringan terbentuklah organ, gitu. Nah, kita bahas dulu organ tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun. Oke. Akar ini sebagai alat menunjang tubuh tumbuhan, menyerap zat hara dan menyimpan cadangan makanan. Batang menegakkan tubuh tumbuhan. Oke. Menyimpan cadangan makanan juga ya, ada juga yang di batang. Daun sebagai tempat fotosintesis, penguapan air dan pertukaran udara. Oke, kita lanjut lagi. Nah, organ hewan dan manusia. Organ hewan dan manusia ada lidah, hidung, telinga, mata itu sebagai alat indera. Alat indera itu ada 5, satu lagi kulit ya. Terus ada paru-paru, itu contoh dari organ pernafasan. Ada lambung, usus, hati, itu organ pencernaan. Ginjal, kulit, hati, paru-paru, ekskresi. Nah, nanti Ibu bahas lebih detailnya. Oke. Terus ada lagi jantung ya, jantung untuk memompa darah. Kita bahas ya. Nah, tadi setelah sel, jaringan, setelah organ, ada lagi tingkatan lagi, yaitu namanya sistem organ. Oke. Nah, sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Oke. Tadi organ, misalnya organ pencernaan.
ada mulut, lambung, usus halus, usus besar. Nah, mereka kan fungsinya sama nih. Fungsinya yaitu sebagai pencernaan, mencerna makanan. Sehingga mereka bergabung menjadi namanya sistem organ. Paham? Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk kelas 7, kalian hanya diperkenalkan saja mana sistem-sistem organ. Nanti pembahasan lebih detailnya akan dibahas di kelas 8. Oke? Jadi untuk kamu hanya dikenalkan saja nih, diperkenalkan saja macam-macam sistem organ yang akan kamu pelajari di kelas selanjutnya. Oke? Nah, ini Ibu kenal dulu ya. Nanti kamu akan belajar pertama sistem pencernaan. Oke? Sistem organ pertama adalah sistem pencernaan. Kenapa dinamakan pencernaan? Karena mereka semua bekerja sama, organ-organ mereka ini bekerja sama untuk makanan. Oke? Fungsinya mencerna makanan, absorpsi, sudah disederhanakan. Ibarat nih, kamu makan nasi, makan pizza, makan sayur, makan buah, itu kan kamu makan nanti disederhanakan bentuknya, lebih kecil-kecil lagi, biar tubuh itu bisa menyerap. Oke. Nah, itu namanya mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan menjadi lebih kecil ukurannya. Oke. Nah, ini ada organ-organ yang bekerja sama nih dalam mencerna makanan. Di bagian mulut ada gigi, ada kelenjar ludah, baru nanti masuk ke faring. Nah, faring itu maksudnya kerongkongan ya, oke. Esofagus, hati, oke. Ini kurang kerongkongan, oke. Jadi di sistem pencernaan itu ada kerongkongan. Itu ada nanti ada esofagus, ada gerakan peristaltik. Oke. Ingat ya, ini kan nanti kamu tambahin di sini. Sini tuh ada kerongkongan. Terus hati, lambung, pankreas, halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke. Nah, jadi kalau setelah makanan kamu udah dicerna semua nih, pasti kan ada zat-zat sisanya kan? Zat-zat sisa yang nggak berguna ini disimpan dulu di rektum. Nah, ketika si rektum ini udah nggak bisa menampung, nah nanti kamu tubuh kamu bakalan merespon untuk mengeluarkan. Makanya ada rasa mulas, kan? Ada rasa mulas, sehingga kamu nanti mengeluarkannya melalui anus. Itu menandakan kalau rektum udah kepenuhan, udah mau sisa-sisanya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti sistem organ yang kedua yang akan kamu pelajari adalah sistem pernafasan. Nah, fungsinya itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, ini ada organ-organnya ya, ada hidung, faring, mulut, trakea. Trakea itu tenggorokan ya, teman-teman. Trakea itu tenggorokan. Terus ada bronkiolus, bronkus, dan lain-lain. Lalu ada sistem gerak. Sistem gerak itu ada 3. Ada tulang, sendi, dan otot. Oke. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam. Yang keempat, sistem transportasi peredaran darah. Itu ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru, oke. Ini mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak keluar dari sel tubuh. Oke. Lanjut lagi. Ini Ibu percepat ya, karena Zoom-nya akan selesai nih, karena Zoom-nya cuma 40 menit. Lanjut lagi sistem syaraf ya. Sistem syaraf itu ada sel-sel saraf,
terus ada otak dan sumsum tulang belakang. Makanya kamu bahaya banget nih kalau sumsum tulang belakang kamu rusak akan terjadi kelumpuhan. Oke. Tubuh kamu tuh udah nggak bisa bergerak lagi nantinya. Oke. Nah, jadi itu tadi merespon dan mereaksi merangsang dari luar. Lalu yang keenam, sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel. Jadi, misalnya ginjal itu kan menyaring darah ya. Kalau yang memompa darah itu jantung. Kalau yang menyaring darah itu ginjal. Nah, ginjal udah saring darah nih. Sisanya itu adalah urin. Oke, urin itu tau gak urin? Urin itu pipis kamu. Itu jadi zat sisa yang tidak berguna. Jadi masuknya ke sistem ekskresi ya. Terus hati itu yang mengeluarkan zat empedu. Kulit yang mengeluarkan keringat. Paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida. Nah, semua ini adalah zat yang nggak berguna, oke? Dikeluarkan oleh ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang ketujuh, sistem reproduksi ya. Oke, semua ini akan kamu pelajarin di kelas 8, lebih detailnya, oke? Kamu hanya pengenalan saja. Paham sampai sini? Nah, gunanya untuk alat perkembang biakan, oke? Gitu. Ini ada, di sini udah ada ya, ada uterus, ovarium, oviduct, vagina. Kalau cowok ada skrotum, uretra, ureter, anus, rektum, lagi nih, penis ya. Jadi kalau cowok penis, kalau cewek vagina. Oke. Kalau cewek dihasilkan sel telurnya di ovarium, kalau cowok dihasilkan spermanya itu di testis. Nah, oke. Jadi itu adalah pembahasan hari ini ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jadi tadi susunannya apa aja? Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan apa tadi? Dan jadi yang paling kecil tadi sel, terus membentuk jaringan, lalu membentuk organ, lalu membentuk sistem organ, lalu membentuk organisme. Organismenya itu bisa tumbuhan, hewan, bisa manusia. Oke? Gitu ya. Oke. Sebelum ini berakhir, Ibu mau tanya sedikit ya. Oke. Pertama, Ibu mau tanya, kumpulan dari beberapa sel namanya apa? Kumpulan dari sel-sel namanya apa? Jaringan. Pintar. Tadi yang jawab siapa? Jaringan, Bu. Yang jawab siapa? Abrori, Bu. Oke, Abrori. Bagus, nah, good job. Sekarang, kumpulan dari beberapa organ namanya apa? Sistem organ, Bu. Kenapa? Sistem organ. Oke, itu siapa yang jawab? Sistem organ. Siapa yang jawab Abrori, tadi? Bu. Abrori lagi. Lanjut. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Jaringan yang melindungi, jaringan pada tumbuhan yang melindungi jaringan di bawahnya. Namanya apa? Jaringan apa? Yo. Tadi masih inget gak? Epidermis, Bu. Epidermis. Oke, pintar. Lanjut. Jangan deh. Paru-paru termasuk sistem apa? Paru-paru termasuk sistem apa? Pernapasan. Oke, Sistem pernapasan, Bu. Good job, good job. Pernapasan. Oke. Jaringan di hewan yang sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot, oke. Organ pada hewan dan manusia yang memompa darah apa?
Jantung. Jantung. Oke. Jantung, Bu. Jantung, Bu, jantung. Jaringan di tumbuhan yang berguna untuk mengangkut air dan zat haras dan sebagai pengangkut fotosintesis apa? Silem. Silem, Bu. Silem, Bu. Benar. Berarti pada fokus ya. Nah, nanti ini yang Ibu tanya ini nanti bersangkutan dengan tugasnya. Lagi, Ibu mau tanya lagi. Kalau ginjalnya rusak, sistem apa yang akan berpengaruh? Sistem organ apa yang akan berpengaruh? Tadi. Sistem organ apa yang berpengaruh? Organ apa yang berpengaruh jika Sistem apa yo? Sistem ekskresi, oke? Ekskresi. Oke ya. Sistem ekskresi ya, Nak. Nah, lanjut lagi. Coba Ibu minta satu orang yang enggak satu orang sih. Ibu minta satu dulu deh. Yang bisa mengurutkan tingkatan kehidupan, organisasi kehidupan. Dari yang paling kecil sampai membentuk organisme. Ayo coba. Siapa yang bisa? Sebutkan nama dan ini ya. Siapa nih yang mau ngomong nih? Coba. Siapa namanya? Alifka. Alifka, oke Alifka, silakan Alifka. Mulai dari molekul, jaringan, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Oke, coba diulang lagi. Yang tadi kita bahas aja, Alifka, yang tadi kita bahas. Oke, coba. Yang paling kecil tadi apa? Organel. Terus habis organel? Jaringan. Terus sistem organ, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan coba ada yang mau memberikan pendapatnya lagi yang lain? Coba. Siapa? Yuk. Yang tadi kita bahas, dari yang paling kecil apa? Unit yang paling kecil. Sampai membentuk organisme. Ayo. Coba, siapa yang mau berpendapat? Jadi, tadi lupa ya. Lupa ya. Satu apa tadi yang paling kecil? Satu apa? Sel. Dua. Sel. jaringan, Jaringan. Ketiga. Jaringan. Organ. Keempat. sistem organ. Kelima. organisme. Oke, paham ya? Paham sampai sini? Populasi dan lain-lain nanti kita bahas di minggu depan, oke? Itu akan beda lagi ya. Itu di minggu depan kita bahas, oke? Kita bahas cukup sampai organisme ya. Oke. Organisme itu nama lain dari individu juga, boleh. Oke. Nah, coba siapa yang bisa nyebutin jaringan yang ada di tumbuhan? Jaringan yang ada di tumbuhan. Apa aja? Sebutin aja. Jaringan meristem. Itu yang ngomong siapa nih? Sebutkan nama dan kelas. Ayo. Akses.
Kamu bilang apa? Saya mau jadi Jangan jadi bawa Iya, kayaknya ada suara, tapi kan tiba-tiba ini berhenti. Jangan Yuk, siapa yang berani? Nggak apa-apa. Ini tadi udah ada Abrori, ada Alifka, Saya, Bu. apa lagi? Ya, sebutkan nama dan kelas. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa dulu nih? Saya, Bu. Murni, Bu. Yang udah? Ya, sebutkan nama dan kelas, sayang. Aziza. Emang nggak bawa? Murni 7E, Bu. Siapa namanya? Aziza 7C, Bu. Siapa namanya, sayang? Aziza 7C. Oke, Aziza, silakan Aziza. Apa aja Aziza tadi? Jaringan. Terus? Jaringan penyokong. Terus? Jaringan dasar. Terus apa lagi? Jaringan pengangkut. Oke, pinter ya. Bagus. Jadi kalau jaringan di hewan, apa aja yo? Saya, Bu, saya. Ya, sebutkan nama dan kelas. Nama saya dari kelas 7. Ini yang ngomong siapa nih? Bentar. Ini siapa tadi yang Saya, Bu. Iya, sebutkan nama dan kelas. Halo? Tiba-tiba berhenti. Jaringannya nggak ada. Ya, sebutkan nama dan kelas. Nama saya Salsabila. Oh ya. B. Ya. Salsabila ya, silakan Salsabila. Tadi apa aja? Jaringan EPI. Jaringan otot. Nah, pintar. Terus? Murni Radisti 7E, Bu. Oke, Murni boleh. Tadi jaringan apa aja, Murni? Jaringan hewan kan ya, Bu? Kenapa? Iya, jaringan hewan. Ayo, apa? Jaringan hewan. Iya, sayang, jaringan hewan. Apa aja? Jaringan hewan. Terus? Itu jaringan EPI. Iya, Jaringan ikat. pintar. Jaringan otot. Pintar. Saraf. Oke, pintar. Good job. Lanjut lagi. Sekarang kita mau yang terakhir nih, Ibu pilih 5 orang. Ada Abrori, Alifka, Aziza, Murni. Nah, 1 orang lagi nih. 1 orang lagi. Siapa yang bisa menyebutkan 6 sistem organ di organisme kehidupan? Ya, ada 6 sistem organisme. Sistem organ, maaf. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa aja sistem organ yang ada? Ayo, siapa? 1 orang lagi nih. Saya, Bu. Ya, Bu. sebutkan nama dan Saya, Bu. kelas. Saya, Bu. Said ya. Nama Said. saya Said Abu Saya, Bu. Abdillah Alidrus. Silakan Said. A. Saya, Bu. 1. Sistem Apa? pencernaan. Pintar. Terus? Sistem pencernaan. Pintar. Terus? 3. Sistem peredaran darah. Pintar. 4. Sistem ekskresi. Pintar. 5. Sistem saraf. Pintar. 6. Sistem otot. Apa? Otot. Oh. Oke deh. Good job ya, Said. Oke, gitu ya. Nah, oke, jadi itu adalah pembahasan kita hari ini. Ada jaringan, ada organ, ada sistem organ ya anak-anak. Oke. Jadi nanti setelah ini kalian ada tugas dari Google Form, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda 10 soal. Oke. Nanti PPT-nya Ibu kirim ke grup ya. Oke.
Betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Enggak, udah paham ya? Oke deh. Nah, karena sudah paham semua, alhamdulillah, dan pembelajaran kita sudah selesai. Karena kan kalian akan ada belajar lagi ya, pelajaran matematika ya di sini ya. Nah, oke. Jadi hari ini kita cukupkan sampai situ aja ya pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, nanti yang 5 orang tadi Ibu kasih reward ya. Karena sudah mau menjawab pertanyaan Ibu. Oke. Dia sudah mau berpartisipasi. Oke. Nah, oke. Nah, sebelum kita selesai, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Selesai.